Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik. Dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kembali untuk melanjutkan pertemuan minggu lalu, mari kita sama-sama baca kembali surah Al-Humazah yang sudah kita pelajari. Dan seperti biasa, bagi kalian yang belum berwudu, berwudulah terlebih dahulu. Dan bagi yang belum menutup auratnya dengan sempurna, tutuplah aurat kalian dengan baik dan sempurna, supaya ini merupakan bentuk adab yang baik dalam membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu. Yang terakhir itu membicarakan tentang hutomah, ya. Dan seperti yang sudah disampaikan, kita akan membahas apa itu hutomah. Ayat yang berikutnya, wa ma adraka mal hutamah. Wa ma, di sini ada fathah ketemu alif, namanya mad tabi'i. Namun karena di sini ada hamzah dan beda kalimat, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dan atau alif, ya, hidup, dan itu ada di lain kata. Ada. Nah, di sini ada dal berharokat sukun. Ini yang dinamakan huruf qalqalah. Dan huruf qalqalahnya ini berharokat sukun, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Ra berharokat fathah, ini ra tafhim. Ya, ra tafhim ini karena berharokatnya fathah atau ra yang dibaca tebal.
Di sini juga ada alif lam qamariyah. Karena alif lamnya ini ada hu ya. Al-hu, alif lamnya jelas. Dan perlu diingat juga karena di sini ada fathah berdiri, ini yang dinamakan mad badal ya. Hutomah. Di sini ada tanda qola atau al-waqful ula yang dalam artian berhenti lebih diutamakan. Adapun transliterasinya wama adorokamal hutomah, artinya tahukah kamu apa itu hutomah? Sebagian ulama menjelaskan hutomah itu adalah neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Pak, sebenarnya neraka ada berapa sih Pak? Karena ada neraka jahanam, ada hutomah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini neraka jahanam. Tapi kalau berbicara apa itu neraka, dari beberapa pernyataan ulama, nama-nama neraka di dalam Al-Quran itu ada 8 yang disebutkan yang mengartikan itu adalah neraka. Yang pertama itu hawiyah, ada juga ladha, ada hutomah, ada jahim, ada jahanam. Sehingga ini yang mengatakan hutomah ya nama neraka, jahanam ya nama neraka. Tapi ada sebagian ulama menjelaskan bahwa hutomah itu ya jahanam. Tetapi kalau dalam ayat Al-Quran, hutomah ada, jahanam juga yang disebutkan nama jahanam juga ada. Ada juga sakor, ada juga sa'ir, ada juga yang dinamakan sijin. Ini nama-nama Al-Quran, apa nama-nama neraka yang ada di dalam Al-Quran. Ada 8. Faedah penyifatan neraka jahanam dengan hutomah ya. Kenapa di sini kok sebagian ulama menjelaskan hutomah itu neraka jahanam, adalah karena kesesuaiannya untuk kondisi orang-orang yang takabur atau sombong. Jadi orang yang sombong itu masuknya ke dalam neraka hutomah. Ada juga mengatakan neraka jahanam pensifatannya. Nah, neraka hutomah itu benar-benar dapat menghancurkan semua yang dilemparkan ke dalam neraka itu. Ya, sehingga tidak akan ada lagi yang berbekas ataupun yang tersisa. Ini menurut Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Jadi ketika sesuatu makhluk masuk ke dalam neraka, selesai. Lumat itu dilumat oleh api neraka. Ayat berikutnya narullahil muqadah. Nah, di sini mad tabi'i. Ra berharokat dhammah, ra tafkhim. Allahi lafaz jalalah tafkhim. Kenapa jalalah tafkhim atau jalalah tebal? Di sini ada huruf ra berharokat dhammah dan di depannya ada lafaz Allah. Ini harus dibaca tebal. Narullah. Kalau ada fathah atau dhammah, maka ini harus dibaca tafkhim. Tapi kalau ini harokatnya kasroh, baru dibaca tarkik. Berhubung ini dhammah, maka ini dihukumi lafaz jalalah tafkhim atau lafaz jalalah yang dibaca tebal. Kemudian ada di sini fathah berdiri. Ini yang disebut dengan mad badal. Di depannya ada alif lam ketemu mim. Alnya jelas. Maka itu dinamakan alif lam qamariyah. Dhammah ketemu waw mati. Ini yang dinamakan mad tabi'i. Jadi mad tabi'i fathah ketemu alif mati, kasroh ketemu ya mati, dan dhammah ketemu waw mati itu dihukumi dengan mad tabi'i atau mad asli. Muqadah yang terakhir waqaf mamnu atau alangkah baiknya tidak berhenti atau dibaca wasol. Adapun transliterasinya narullahi. Nah, ketika ini bukan bacanya na'arullahil,
lakukan. Muqadatun. Ingat baik-baik ini ketika dibacanya wasal. Tetapi narullahil muqadah, ya, ini yang harus diingat. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Narullah ini berarti apinya Allah. Api yang memang diciptakan oleh Allah khusus. Ya. Karena di sini penisbatannya kepada Allah, maksudnya disandarkannya ini Allah, apinya Allah. Ini menandakan api ini bukanlah api yang biasa-biasa saja. Ini berarti api yang sangat luar biasa. Tadi dijelaskan ayat sebelumnya, siapa yang masuk ke situ hancur semua. Tidak akan ada yang tersisa. Nah, kalau di sini narullah, apinya Allah, bukan berarti Allah punya api, tetapi Allah menciptakan api khusus untuk orang-orang tertentu, untuk tujuan tertentu. Nah, kalau di sini hutomah, jadi api yang disediakan Allah, yang diciptakan Allah, yang dinyalakan khusus untuk apa? Untuk orang-orang yang tadi humaz dan lumaz, atau orang-orang yang suka mengumpat mencela. Nah, sebenarnya berapa dahsyatnya sih siksaan api neraka ini Bapak dapat dari sebuah hadis dan pernah Bapak pelajari waktu di pesantren dulu, waktu seusia kalian ya, dalam kitab Jami'us Shaghir, yang kebetulan ini biasa ngajinya Bapak pada sore hari setelah asar bersama guru Bapak Romo Kiai Haji Labib Swadik Suhaimi, ada di Pondok Pesantren Al Hikmah Penda Bumi Ayu Sirampok Brebes ya. Dikatakan bahwasanya neraka itu yang paling ringan siksaannya adalah orang yang punya dua tali sendal dari api neraka. Jadi sendalnya beserta talinya itu dari api neraka. Nah, dipakai otaknya itu mendidih karena panasnya sendal tersebut. Sebagaimana kuali yang mendidih, maksudnya sebagaimana kuali mendidih, otaknya mendidih sebagaimana kuali itu mendidih. Berarti sangat panas. Kemudian orang tersebut menganggap bahwa nggak ada orang lain yang siksanya lebih pedih daripada dia. Padahal siksanya dia itu adalah yang paling ringan. Yang paling ringan saja punya sendal dengan talinya dari api, itu otaknya langsung mendidih karena sangat panasnya. Padahal itu ada di kaki, tapi bisa bikin mendidih otak yang ada di kepalanya. Dan dia menganggap itu siksaan paling berat buat dia. Dan orang nggak ada yang ngerasain beratnya. Itu padahal paling ringan. Itulah mengerikannya neraka. Kemudian terdapat lagi hadis lainnya di mana Rasulullah bersabda, neraka dinyalakan selama 1000 tahun. Sehingga neraka itu tampak merah. Lalu dinyalakan lagi, dibakar lagi 1000 tahun lagi, dan apinya itu berubah menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi, sehingga terlihat hitam. Jadi neraka itu warnanya apa? Hitam, gelap, pekat. Wal'iyadzubillah, kita sama-sama berlindung kepada Allah dari murkanya, dan kita pun memohon agar kiranya dijauhkan dari siksa api neraka. Di pertemuan ini Bapak rasa sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan Bapak ingatkan untuk catat apa yang ada di slide ini, perhatikan. Kalau kalian mencatatnya dan juga memperhatikannya, Bapak yakin untuk evaluasi harian yang menggunakan password hikmah, ya, mengingatkan Bapak pada pesantren Bapak karena mempelajari ini, yakin nilainya pasti akan baik-baik semua, tidak ada yang kecil. Dan seperti biasa ingat selalu 3 hal, sholat, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.